Injil Yohanes menggambarkan Yesus sebagai Mesias melalui tanda-tanda, saksi, dan pernyataan aku yang menegaskan keilahiannya. Ketiga-tiga anggota ketuhanan disebut dalam Yohanes pasal 1. Namun sifat ketuhanan itu tetap sukar difahami sepenuhnya oleh manusia. Yohanes menekankan bahwa memahami Tuhan memerlukan kita melihat kepada Yesus dan firman-Nya, membuka ide tentang hubungan di antara anggota ketuhanan Tuhan dengan manusia dan manusia dengan sesama manusia. Saudara, pelajaran minggu ini memberi fokus kepada pengenalan Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam konteks ucapan atau khotbah perpisahan. Halo, selamat kita bertemu kembali di channel Wahyu Pengharapan melalui segmen ringkasan pelajaran Alkitab, dan melalui video kali ini saya akan memberi ringkasan bagi topik Bapa, Anak, dan Roh Suci. Jadi pastikan Anda menonton video ini hingga ke ujung video ini untuk dapat menyaksikan semua butiran yang menarik yang saya sempat muatkan melalui video ini. Namun sebelum itu saya mengundang Anda untuk tekan like dan share video ini serta subscribe pada channel ini dan tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas menonton video kami yang akan datang. Saudara, kita dahului perbahasan ini dengan membaca ayat hafalan yang dipetik dari Yohanes 14 ayat 26. Katanya, namun demikian penolong yaitu Roh Kudus yang akan diutus Tuhan dalam namaku akan mengajarmu segala-galanya dan mengingatkanmu tentang apa yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, selepas Yudas meninggalkan bilik di atas hingga tiba di sekitar Getsemani, Yesus berbicara kepada murid-muridnya tentang pemergiannya yang pasti. Kedatangannya kembali, hubungannya dengan Bapa, serta kedatangan Roh Suci. Dalam momen seperti itu, dia juga membuka hatinya kepada Bapa melalui doa imam besar yang dipanjatkannya di hadapan para rasulnya dan merangkumi semua pengikutnya, termasuklah kita hari ini. Jadi mari kita ikuti bersama ringkasan pelajaran ini seterusnya. Kita mulakan dengan membahas topik pertama, yaitu Bapa Surgawi. Kita dahului dengan membaca ayat yang terdapat di dalam Yohanes 3 ayat 28. Katanya, aku memang berasal daripada Bapa dan datang ke dunia. Tetapi sekarang aku meninggalkan dunia ini dan pulang semula kepada Bapa. Saudara penonton dan pemisah yang dikasihi Tuhan, sejak dari kekekalan, tiga pribadi ketuhanan telah bersatu. Bersama-sama mereka mencipta semua yang wujud, mereka menciptakan dunia ini dan segala yang makhluk hidup yang di dalamnya. Tetapi Tuhan menjadikan kita menurut gambar mereka dan membuat kita bertanggung jawab atas semua ciptaannya. Selepas kemasukan dosa, mereka memutuskan untuk mengambil peranan yang berbeza untuk menebus kita. Anak, merendahkan diri dan tunduk kepada Bapa. Peranan yang diambil oleh Bapa ialah, dia menghantar anak untuk mati bagi kita, dia memegang peranan sebagai hakim, dan menyerahkannya kepada anak. Dia mengarahkan pelayanan Yesus, dan dia akhirnya bertanggung jawab terhadap pengajaran yang Devi ajarkan kepada kita, dan dia menerima doa kita dan menjawabnya. Kita teruskan dengan topik kedua, yaitu, Yesus dan Bapa. Di dalam Yohanes 10 ayat 30, Yesus berfirman, aku dan Bapa adalah satu. Sejak hubungan antara Tuhan dan manusia terputus, Tuhan terus-menerus mencari kita dan memanggil kita untuk kembali kepadanya. Pada sepanjang sejarah manusia, Tuhan telah disalahartikan dan ditolak. Tetapi masanya telah tiba apabila dia memutuskan untuk menjelma menjadi manusia dan tinggal di kalangan manusia. Dia mahu menawarkan keselamatan kepada kita, walaupun kita tidak menerimanya. Yesus menyatakan dengan jelas bahwa dia adalah setara dengan Tuhan, walaupun dia tunduk sementara sebagai anak kepada Bapa. Kehidupannya adalah cerminan Bapa. Dengan setiap langkah yang dia ambil, dia melakukan kehendak Bapanya. Kehidupan kita akan berubah jika pemikiran dan tindakan kita sepenuhnya merupakan ungkapan kehendak Tuhan untuk hidup Anda. Topik seterusnya ialah, mengenal anak adalah mengenal Bapa, yang menjawab pertanyaan, bagaimanakah kita mengenali Bapa? Dari Yohanes 1 ayat 18, Yesus berfirman, tiada siapa pernah melihat Allah, melainkan Dia yang esa, yang ada di pangkuan Bapa, telah menyerlahkannya. Sidang penonton dan pemisah yang dikasihi Tuhan, mengenal Bapa adalah sinonim dengan kehidupan kekal.
Dan satu-satunya cara untuk mengenali Bapa ialah dengan mengenali Yesus, yang telah menyatakan Bapa kepada kita. Yesus adalah wakil Bapa di bumi. Dia telah melaksanakan kehendak Bapa. Dia telah dihantar oleh Bapa untuk menyelamatkan kita, dan untuk menjadi alat yang olehnya kita dibangkitkan dan menerima hidup yang kekal. Hubungan yang wujud di antara Yesus dan Bapa adalah, semua ajarannya datang dari Bapa, segala yang dikatakannya dia dengar daripada Bapa, percaya kepadanya adalah sama seperti percaya kepada Bapa, kerja-kerja mukjizatnya datang dari Bapa, dia berkait rapat dengan Bapa. Bapak Ibu semua, kita boleh mengalami di sini sekarang ini dan juga di surga nanti satu hubungan intim yang sama dengan Bapa yang dia dan Yesus miliki. Selanjutnya, kita membahas topik Roh Suci. Yesus memberitahu kita di dalam Yohanes 15 ayat 26 dengan berkata, apabila penolong, roh kebenaran daripada Bapa, yang kuutus kepadamu datang, dia akan bersaksi tentangku. Yohanes memperkenalkan Roh Suci dengan menunjukkan kepada kita salah satu karyanya yang paling menonjol, yaitu penjanaan semula keberadaan atau kewujudan kita. Namun, itu bukan satu-satunya fungsinya. Yesus berbicara panjang lebar tentang pekerjaan roh dalam khotbahnya yang terakhir. Dan ketika dia berbicara mengenai, dia tidak bercakap tentangnya sebagai suatu kuasa atau kekuatan. Dia adalah pembela kita, satu yang setara dengan Yesus sendiri, yaitu pribadi ilahi. Peranan Roh Suci dalam hidup kita ialah, dia mengajar kita, dia bersaksi tentang Yesus, dia menyedarkan dosa, tentang kebenaran dan penghakiman, dia membimbing kita kepada kebenaran dan dia memuliakan Yesus. Topik terakhir dalam kajian kita minggu ini ialah, doa Yesus. Di dalam Yohanes 17 ayat 20, Yesus berfirman, aku bukan berdoa untuk mereka sahaja tetapi juga untuk semua orang yang percaya kepadaku melalui kata-kata mereka. Dalam doa yang mengakhiri khotbahnya, Yesus menyatakan bahwa, dia telah menerima kuasa daripada Bapa untuk memberikan hidup yang kekal, dia telah menyelesaikan pekerjaan yang diamanahkan kepadanya, dia adalah prawujud, dan akan memperoleh kembali kemuliaannya yang pertama bersama Bapa, dia telah menyatakan Bapa kepada murid-muridnya. Kemudian dia mula berdoa untuk murid-muridnya, dan dia juga merangkumkan kita semua yang telah mengenal dia dan percaya kepadanya di dalam doanya itu. Dia memohon, untuk perlindungan kita daripada gangguan dunia, untuk kesatuan kita sesama kita, dan dengan Tuhan, untuk penyucian kita, agar kita menjadi saksi kasih Tuhan di hadapan dunia, semoga kita dapat bersamanya, dan supaya kasih Tuhan tinggal di dalam kita. Kita boleh lebih mencerminkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita sendiri, serta kasih seperti yang di antara Yesus dengan Bapa. Berikut adalah petikan dari pena inspirasi yang berbunyi, Bapa tidak dapat digambarkan oleh perkara-perkara duniawi. Bapa adalah seluruh kepenuhan ketuhanan secara jasmani, dan tidak dapat dipandang oleh penglihatan fana. Anak adalah seluruh kepenuhan ketuhanan yang dinyatakan. Firman Tuhan menyatakan dia sebagai gambar nyata dari pribadinya. Penghibur yang Kristus janjikan untuk dihantar selepas dia naik ke surga, adalah roh dalam segala kepenuhan ketuhanan, yang menyatakan kuasa rahmat ilahi kepada semua yang menerima dan percaya kepada Kristus sebagai juru selamat pribadi. Terdapat tiga individu yang hidup pada trio surgawi, dalam nama tiga kuasa besar ini, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mereka yang menerima Kristus melalui iman yang hidup dibaptiskan, dan kuasa ini akan bekerja sama dengan warga surga yang taat dalam usaha mereka untuk hidup. Saudara, sekian ringkasan pelajaran Alkitab untuk kajian minggu ini, dan untuk mengakhiri saya huraikan 3 poin utama dalam kajian kita pada minggu ini sebagai kesimpulan. Pertama, Yesus sebagai perantara penciptaan dan penebusan. Yesus, firman Allah, terlibat secara langsung dalam penciptaan dunia dan juga dalam misi penebusan. Dalam kasihnya, dia berkomitmen untuk memulihkan hubungan yang terganggu, terputus oleh dosa, mengalahkan kematian, dan membawa keselamatan kepada umat manusia. Ketuhanan Bapa, Anak, dan Roh Kudus bekerja bersama dalam penciptaan, penebusan, dan pelayanan pendamaian. Kedua, kesatuan Yesus dengan Bapa dan peranan Roh Kudus. Yesus dan Bapa bersatu sepenuhnya dalam kasih, kehendak, dan tujuan. Yesus mengungkapkan Bapa melalui tindakan dan perkataannya, menekankan pentingnya hubungan erat dengan Bapa. Roh Kudus sebagai agen pertaubatan dan penghiburan, membimbing manusia kepada kebenaran, mengisapkan dosa, dan mempersiapkan umat untuk penghakiman.
Dan ketiga, doa syafaat Yesus dan pelayanan pendamaian. Doa syafaat Yesus terdapat dalam Yohanes 17 menunjukkan kasih-Nya yang besar untuk murid-murid dan juga seluruh umat percaya, termasuk generasi akan datang, generasi kita sekarang. Dia berdoa dengan penuh kuasa dan terus-menerus untuk keselamatan umat manusia. Yesus mengundang umatnya untuk terlibat dalam pelayanan pendamaian sebagai wakil kerajaan-Nya, mencerminkan komitmen kasih-Nya kepada dunia. Saudara, saya harap Anda telah mendapati maklumat yang dikongsikan melalui video ini sangat berinformatif dan membantu. Sekali lagi saya mengundang Anda untuk tekan like jika belum lagi dan share video ini serta subscribe kalau belum subscribe pada channel ini dan tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas menonton video yang akan dimuatkan nanti. Dan juga saudara, jika Anda ada pertanyaan atau pandangan yang ingin dikongsikan, sila luangkan masa untuk meninggalkan komen di bagian komen di bawah ini atau hantarkan ke nomor yang tertera. Sehingga itu, terima kasih karena menonton dan jumpa lagi di video akan datang. Tuhan memberkati Anda.